Langit malam di atas ibu kota Majapahit tampak muram. Gerhana bulan menggantung bagai pertanda murka para dewa. Di halaman dalam istana Wilwatikta, obor bergetar ditiup angin dingin yang datang dari arah barat. Malam itu, penjaga istana mendapati sesuatu yang tak pernah terjadi sepanjang sejarah kerajaan. Mahkota Rajasa, pusaka utama Majapahit, lenyap dari ruang pusaka. Sabdo Palon, sang penasihat spiritual kerajaan, segera dipanggil oleh Prabu Brawijaya. Di ruang keemasan yang kini terasa kosong, sang Prabu duduk termenung di hadapan singgasana tanpa mahkota. Wajahnya pucat, matanya merah, bukan karena takut kehilangan benda, tapi kehilangan tanda kekuasaan yang menghubungkan raja dengan semesta. Sabdo Palon, malam ini Wilwatikta telah kehilangan cahaya sejatinya. Siapa berani menyentuh pusaka suci itu? Hyang Jagat tak akan diam, Kanjeng Prabu, jawab Sabdo Palon tenang. Namun sebelum tangan manusia disalahkan, Patik perlu menanyai arwah penjaga istana. Sabdo Palon berjalan keluar istana bersama Naya Genggong, abdi setianya. Di depan gerbang Bajraloka, mereka menancapkan dupa dan mulai membaca kidung pemanggil roh. Angin berputar, suara jangkrik mendadak hilang, dan kabut putih naik dari tanah. Dari balik kabut muncul sosok prajurit gaib dengan wajah tertutup bayangan. Siapa yang memanggil namaku di malam gerhana? Aku, Sabdo Palon, jawabnya mantap. Katakan, siapa menyentuh pusaka raja malam ini? Roh penjaga tak menjawab langsung. Matanya menatap ke arah utara, ke lereng Gunung Lawu, lalu perlahan lenyap. Namun sebelum menghilang, suaranya menggema pelan. Mahkota itu mencari tuannya yang baru. Sabdo Palon terdiam. Kata-kata itu membuat bulu kuduknya berdiri. Ia tahu, dalam naskah kuno yang disimpan di perpustakaan Rajasa, tertulis ramalan bahwa jika mahkota Rajasa berpindah tanpa restu leluhur, maka dunia manusia akan goyah. Sungai akan surut, panen akan gagal, dan raja akan kehilangan wahyunya. Keesokan harinya, istana gempar. Para bangsawan saling menuduh. Ada yang mengatakan bahwa Adipati Blambangan sedang merencanakan pemberontakan. Ada pula yang menuduh pendeta asing dari barat membawa sihir untuk mencuri pusaka. Namun Sabdo Palon tidak percaya itu murni pekerjaan manusia. Ia percaya ada kekuatan lebih tua yang kini bangkit dari tidur panjangnya. Malam berikutnya, Sabdo Palon memasuki Paseban Agung, tempat raja bermeditasi. Di sana ia melihat bayangan samar seorang wanita berselendang merah, berdiri di antara tiang batu. Wajahnya tidak tampak jelas, namun matanya berkilat bagai bara api. Sabdo Palon. Siapa kau? Aku yang menjaga keseimbangan dunia ini sejak sebelum Majapahit berdiri. Kau terlalu lambat membaca tanda. Seketika bayangan itu lenyap, meninggalkan aroma bunga Kamboja dan suara gamelan halus dari kejauhan. Sabdo Palon tahu, ini bukan sekadar pencurian. Ini adalah pesan, tanda dimulainya masa peralihan besar. Dunia lama Majapahit sedang menuju senjanya. Ia lalu menulis di atas lontar. Mahkota hilang bukan karena tangan manusia, tapi karena cahaya negeri ini telah pudar. Bila tidak ditemukan sebelum musim ketujuh, maka cahaya tanah Jawa akan lenyap bersama wahyu Wilwatikta. Dengan langkah berat, ia menatap langit yang masih menyisakan bayang gerhana. Di hatinya, Sabdo Palon bersumpah, ia akan menelusuri jejak mahkota itu, meski harus menembus batas dunia manusia dan roh. Karena di balik hilangnya pusaka, tersembunyi rahasia tentang takdir terakhir Majapahit. Kabut pagi menyelimuti perbukitan di barat daya Majapahit. Sabdo Palon berdiri di atas batu besar, memandangi lembah yang hijau namun terasa murung. Di sampingnya, Naya Genggong membawa kendi air suci dari sendang istana. Di bawah sana terbentang alas mentaok, hutan purba yang dipercaya sebagai batas dunia kasat mata dan alam gaib. Di sanalah, menurut petunjuk roh penjaga istana, jejak mahkota Rajasa terakhir kali tercium. Hutan itu bukan tempat biasa. Di antara pepohonan raksasa yang menjulang, bersemayam roh-roh leluhur yang sejak zaman Singhasari menjaga keseimbangan alam. Penduduk sekitar menyebutnya, alas yang tak mengenal siang.
Begitu seseorang masuk ke dalamnya tanpa restu, arah timur dan barat akan hilang, dan waktu berjalan tidak sama seperti di dunia manusia. Tapi Sabdo Palon tak gentar. Ia tahu, hanya dengan menembus batas itulah kebenaran akan terungkap. Sebelum melangkah, Sabdo Palon memejamkan mata dan menancapkan keris kecil berhulu gading ke tanah. Wahai leluhur tanah Jawa, izinkan kami melangkah di jalan kebenaran, bukan keserakahan. Angin berhembus lembut, seakan menjawab doa itu. Mereka melangkah masuk ke hutan. Cahaya matahari perlahan memudar di balik kanopi daun. Suara burung lenyap, berganti dengan gemerisik dedaunan dan desir lembut yang terdengar seperti bisikan manusia. Di setiap langkah, tanah terasa hidup, seolah akar-akar tua berdenyut di bawah kaki mereka. Setelah perjalanan panjang, mereka tiba di pohon beringin raksasa yang batangnya sebesar lumbung. Di bawahnya terdapat batu datar berlumut, membentuk semacam altar. Sabdo Palon mengenali tempat itu, petilasan Rakrian Mahesa Wulung, leluhur yang dulu menyembunyikan pusaka kerajaan dari musuh. Ia menyalakan dupa, lalu menabur bunga 7 rupa. Jika benar mahkota berpindah ke dunia roh, maka disinilah perbatasannya, gumamnya. Mendadak, angin berhenti. Asap dupa membentuk pusaran, dan dari tengahnya muncul bayangan samar seorang lelaki berpakaian perang kuno. Matanya merah menyala. Suaranya bergema seperti dari kedalaman bumi. Keturunan manusia lupa pada janji leluhur. Mahkota bukan milik raja, tapi milik tanah yang ia pijak. Aku datang bukan untuk menuntut, tapi untuk mengembalikan keseimbangan, jawab Sabdo Palon. Tunjukkan padaku jalan menuju mahkota itu. Bayangan itu mengangkat tangan, menunjuk ke arah timur laut, ke tempat di mana kabut tampak lebih pekat. Carilah di Sendang Kamandaka. Di sana, air tidak mengalir, karena ia menahan rahasia dunia. Selesai berkata, sosok itu menghilang, meninggalkan hanya bau besi dan bunga Kamboja. Namun sebelum mereka melangkah pergi, bumi bergetar ringan. Dari balik semak, muncul segerombolan orang berpakaian hitam dengan lambang matahari terbelah di dada. Pemimpinnya, seorang pria berwajah keras bernama Kisarageni, menatap tajam ke arah Sabdo Palon. Sang penasehat agung rupanya ikut mencari pusaka itu. Tapi tahukah kau, Sabdo Palon, bahwa dunia lama sudah usai? Mahkota itu kini bukan lagi lambang raja, melainkan kunci kebangkitan yang lain. Naya Genggong menghunus keris, namun Sabdo Palon menahannya. Aku tidak ingin bertarung. Tapi jangan halangi jalan suci. Kau pikir ini tentang jalan suci? Kisarageni tertawa dingin. Kami hanya menjalankan titah dari kekuatan baru, dari seberang laut. Majapahit tak lama lagi akan tunduk. Mata Sabdo Palon berkilat. Ia tahu maksud Kisarageni. Pengaruh kekuatan asing mulai merasuki tanah Jawa. Mereka membawa ajaran baru, ilmu baru, bahkan sihir baru, yang perlahan menyingkirkan kearifan lama. Kalau begitu, ucap Sabdo Palon lirih, hutan ini akan menjadi saksi siapa yang berhak memegang wahyu tanah ini. Tanah bergetar keras. Petir menyambar di langit tanpa awan. Kisarageni dan pengikutnya tersungkur, tak mampu bergerak. Dari langit turun cahaya hijau, membentuk simbol segitiga di tanah, tanda bahwa kekuatan leluhur masih menjaga Sabdo Palon. Pergilah, katanya dingin. Kau belum pantas membuka gerbang Kamandaka. Kisarageni bangkit dengan mata membara penuh dendam. Kau menang hari ini, Sabdo Palon. Tapi ingat, mahkota itu akan memilih sisi yang lebih kuat. Mereka menghilang dalam kabut, meninggalkan aroma belerang dan tanah terbakar. Sabdo Palon menatap arah timur laut, arah Sendang Kamandaka yang disebut dalam ramalan. Di sanalah kebenaran menunggu, ucapnya pelan. Namun bukan kebenaran yang mudah ditelan. Matahari senja menyusup di antara pepohonan, seakan mengiringi langkah mereka keluar dari hutan. Dalam diam, Sabdo Palon tahu bahwa perjalanan baru saja dimulai. Mahkota Rajasa tak sekadar pusaka yang hilang, ia adalah tanda retaknya keseimbangan antara dunia manusia dan roh. Dan di balik hening alas mentaok, sesuatu yang lebih besar sedang terbangun dari tidur panjangnya.
Embun pagi menggantung di antara rerumputan saat Sabdo Palon dan Naya Genggong menapaki jalan setapak menuju Sendang Kamandaka, mata air kuno yang terletak di lereng timur Gunung Lawu. Udara di sana terasa berat, seolah setiap hembusan angin membawa bisikan rahasia yang sudah lama terkubur. Konon, Sendang ini bukan sekadar sumber air, melainkan gerbang penghubung antara dunia manusia dan alam gaib. Disinilah, menurut bisikan roh di alas Mentaok, mahkota Majapahit terakhir kali bersemayam, bukan dalam bentuk benda, tetapi dalam energi yang terkutuk. Ketika mereka tiba, air Sendang tampak bening tak bergerak, bagai cermin besar yang memantulkan langit kelabu. Di sekelilingnya berdiri batu-batu menhir dengan ukiran kuno yang nyaris hilang dimakan lumut. Sabdo Palon berlutut di tepi air, menengok pantulan dirinya. Anehnya, bayangan itu tidak mengikuti gerakannya. Bayangan di air tersenyum, sementara ia sendiri diam. Genggong, lihat air ini. Ia hidup. Ampun, Kanjeng, jangan terlalu dekat. Tempat ini, rasanya bukan untuk manusia. Sabdo Palon mengabaikan rasa takut abdinya. Ia menyentuh permukaan air dengan ujung jarinya. Seketika udara bergetar, dan dari dasar Sendang muncul sinar keemasan. Air beriak, dan suara perempuan bergema dari bawah permukaan. Siapa yang berani memanggil namaku di tempat terkutuk ini? Dari dalam air perlahan muncul sosok wanita berpakaian putih. Rambutnya panjang mengalir, wajahnya pucat bersinar lembut. Ia memperkenalkan diri sebagai Nyai Kamandaka, penjaga gerbang antara dunia nyata dan roh. Sabdo Palon, katanya, kau mencari mahkota Rajasa, tapi tahukah kau mengapa ia menghilang? Karena keserakahan manusia, karena lupa pada janji leluhur, jawab Sabdo Palon. Wanita itu menggeleng pelan. Bukan, mahkota itu menghilang karena wahyu kerajaan telah berpindah. Ia menolak raja yang kehilangan cahaya suci di dalam hatinya. Sabdo Palon terdiam. Kata-kata itu mengandung makna dalam. Ia tahu Sang Prabu Brawijaya tengah ragu dengan arah kerajaan, antara mempertahankan ajaran lama atau menerima ajaran baru yang datang dari barat. Mahkota, sebagai lambang wahyu, mungkin memang pergi dengan kehendaknya sendiri. Namun, Nyai Kamandaka belum selesai. Tapi bukan hanya itu. Mahkota kini berada di antara dua dunia. Siapapun yang mencoba memilikinya tanpa restu, akan menerima kutukan. Dagingnya akan kering, jiwanya akan mengembara dalam bayang-bayang lawu. Saat itu juga, permukaan air kembali beriak. Dari tengah Sendang muncul bayangan sosok bermahkota, samar tapi nyata. Ia tampak seperti raja, namun wajahnya retak seperti cermin pecah. Di lehernya melingkar ular hitam berkilat. Sabdo Palon menatap lekat, dan tiba-tiba ular itu melompat keluar dari bayangan, menjalar ke darat, melingkari kakinya. Naya Genggong menjerit dan mencoba menebasnya. Tapi Sabdo Palon menahan tangan abdinya. Ia menatap mata ular itu dan berkata pelan, "Aku tahu kau bukan binatang. Kau adalah penjaga wahyu." Ular itu berhenti, lalu perlahan melepaskan lilitannya. Tubuhnya menyala sebentar sebelum berubah menjadi abu emas yang melayang di udara. Dari abu itu terdengar bisikan samar. Carilah Nyai Pusparini di utara. Hanya dia yang tahu bagaimana membuka segel kutukan mahkota. Setelah itu, semua kembali sunyi. Nyai Kamandaka menatap Sabdo Palon dengan mata sedih. Waktu kerajaanmu tidak lama lagi, Sabdo Palon. Bila mahkota itu tidak disucikan kembali, maka Majapahit akan hancur bukan oleh perang, tapi oleh kehilangan jati dirinya sendiri. Air Sendang kemudian bergolak hebat, dan wanita itu lenyap di dalam pusaran air. Suara gemuruh terdengar dari langit, dan hujan turun deras disertai petir yang menyambar pepohonan sekitar. Sabdo Palon berdiri tegak, membiarkan tubuhnya dibasahi hujan. Dalam benaknya, kata, kutukan, bergema terus-menerus. Ia mengerti kini, hilangnya mahkota bukan sekadar kehilangan benda pusaka, tapi peringatan dari alam. Di tengah hujan, ia berkata lirih kepada Genggong, "Kita harus mencari Nyai Pusparini. Jika benar ia mengetahui rahasia segel mahkota,
maka hanya dialah harapan terakhir agar tanah ini tak tenggelam dalam gelap. Mereka berjalan menuruni lereng dengan langkah berat. Dari kejauhan, suara gamelan samar terdengar, bercampur dengan petir. Seolah alam tengah meratap atas nasib Majapahit. Sabdo Palon menatap ke langit yang berwarna ungu kehitaman. Kutukan telah dimulai, gumamnya. Dan aku hanya punya sedikit waktu untuk menebusnya. Di balik kabut, dua mata mengintai mereka dari jauh. Mata milik Kisarageni, yang diam-diam mengikuti sejak dari hutan. Ia tersenyum tipis, lalu berkata pelan kepada pengikutnya, "Biarkan ia menemukan Pusparini. Dari perempuan itulah kita akan mengambil wahyu terakhir Majapahit." Dan malam itu, di bawah langit lau yang kelam, takdir Sabdo Palon pun semakin dekat dengan jurang antara dunia manusia dan dunia gaib, dunia yang akan menuntut jiwa atau kebijaksanaan sebagai tumbal kembalinya mahkota Rajasa. Langit timur memerah ketika Sabdo Palon dan Naya Genggong tiba di Istana Tumapel Timur, kediaman Adipati Wiranata, salah satu bangsawan tertinggi Majapahit. Dari luar, istana itu tampak megah, tetapi hawa di sekelilingnya terasa berat, dingin, dan berbau dupa pembakaran yang tak biasa. Rumor yang beredar mengatakan bahwa Adipati Wiranata telah lama memuja kekuatan asing, mempersembahkan upeti dan sesajen kepada roh dari luar tanah Jawa demi memperoleh ilmu kesaktian baru. Sabdo Palon datang bukan untuk menuduh, tetapi untuk memastikan petunjuk dari Sendang Kamandaka, bahwa seseorang dari Istana Timur telah menjadi bagian dari hilangnya mahkota Rajasa. Ketika mereka diterima di Pendapa, Adipati Wiranata menyambut dengan senyum yang kaku. "Ah, Sabdo Palon, penasehat yang konon mampu berbicara dengan roh dan bayangan. Apa gerangan membuatmu menempuh perjalanan jauh ke tempatku?" "Aku mencari kebenaran," jawab Sabdo Palon tenang. "Dan kebenaran itu bersembunyi di antara dinding istanamu, Adipati." Senyum Wiranata mengeras. Namun ia tetap tersenyum, mempersilakan Sabdo Palon duduk. Di belakangnya, tampak beberapa pendeta asing berpakaian jubah hitam, dengan kalung perak berbentuk matahari setengah terbenam. Mereka menatap tajam, tanpa suara. Sabdo Palon merasakan hawa aneh dari para pendeta itu, energi yang bukan dari bumi Jawa, seolah ada kekuatan laut jauh di barat yang berdenyut di balik mata mereka. "Kau mencurigai aku mencuri mahkota?" tanya Wiranata perlahan. "Bukan mencuri," jawab Sabdo Palon, "tapi membuka jalan bagi yang ingin merebut wahyu negeri ini." Hening sesaat. Lalu Adipati Wiranata tertawa pelan. Suaranya dalam dan bergetar. "Majapahit sudah tua, Sabdo Palon. Ajaranmu, kidungmu, semua hanya tinggal bayang. Dunia baru datang dari barat, membawa ilmu dan cahaya yang tak bisa lagi ditahan." Sabdo Palon memejamkan mata, mencoba menahan amarah. Jika dunia baru itu lahir dari pengkhianatan dan darah, ia bukan cahaya, melainkan api neraka. Tiba-tiba, salah satu pendeta jubah hitam berdiri dan mengangkat tongkat peraknya. Dari ujungnya keluar asap hitam yang membentuk wajah menyeramkan. Udara di sekitar mereka mendadak membeku. "Sabdo Palon," kata pendeta itu dengan lidah bergetar aneh. "Kau datang terlalu jauh. Mahkota kini bukan lagi milik raja. Ia telah menjadi tumbal untuk kebangkitan kekuatan kami." Dari bawah lantai Pendapa terdengar gemuruh. Batu-batu bergetar, dan muncul lingkaran api dengan simbol matahari terbelah. Sabdo Palon sadar, ini bukan sihir Jawa, melainkan mantra penyerapan jiwa, ilmu hitam dari luar negeri yang menggunakan tumbal manusia untuk memperkuat kekuatan penguasanya. Ia segera menancapkan tongkat kayu cendana ke tanah, membaca mantera kuno yang sudah hampir hilang dari ingatan manusia. "Manungsa maring bumi, bumi maring langit, langit maring cahya, cahya maring sunya." Api di lantai mendadak bergetar, lalu meledak ke udara. Pendeta hitam itu terpental, jubahnya terbakar tanpa api. Dari kepulan asap, Sabdo Palon melihat sekilas bayangan mahkota Rajasa melayang, seolah mencoba kabur dari jeratan sihir hitam. Namun sebelum sempat diraih, bayangan itu tersedot ke dalam cermin besar di ujung ruangan. Cermin itu berbingkai perunggu dengan ukiran naga. Dan dari dalamnya terdengar suara lirih perempuan. "Tumbal belum lengkap.
Darah raja harus ditumpahkan. Sabdo Palon menatap tajam ke arah Wiranata. Apa yang kau lakukan, Adipati? Aku hanya membuka jalan agar Majapahit tak binasa bersama masa lalu. Dengan tumbal wahyu lama, dunia baru akan lahir. Tiba-tiba, dari arah barat, petir menyambar atap pendapa. Hujan deras turun menggila. Angin berputar membentuk pusaran. Suara-suara roh terdengar melolong di dalamnya. Sabdo Palon tahu, roh leluhur Majapahit marah. Ia berdiri tegak, mengangkat tangannya ke langit. Wahai leluhur tanah Jawa, jangan biarkan anak negeri ini menjadi santapan gelap. Cahaya putih keluar dari telapak tangannya, menabrak cermin berukir naga itu. Cermin retak, lalu meledak berkeping-keping. Dari dalamnya keluar gelombang angin panas, menyapu pendeta-pendeta hitam hingga lenyap bagai abu. Adipati Wiranata jatuh berlutut. Matanya kosong, darah menetes dari hidungnya. Sabdo Palon, kau tak mengerti. Tanpa tumbal, negeri ini akan hancur juga. Sabdo Palon menatapnya dengan iba. Tidak, Adipati. Negeri ini hancur bukan karena tak ada tumbal, tapi karena manusia berhenti percaya pada kebenaran yang diwariskan leluhur. Ia meninggalkan istana itu bersama Naya Genggong. Di belakang mereka, pendapa runtuh, terbakar oleh api dari dalam bumi. Langit di timur tampak kelam, seolah matahari enggan terbit di atas tanah yang mengkhianati dirinya sendiri. Sebelum meninggalkan tempat itu, Sabdo Palon memungut satu benda kecil di tanah, sepotong pecahan cermin perunggu yang memantulkan cahaya samar. Di dalam pantulannya ia melihat wajah seorang perempuan berselendang merah. Nyai Pusparini, bisiknya lirih. Kau yang memegang kunci berikutnya. Dan malam pun jatuh di atas tanah Jawa. Di kejauhan, suara gamelan lirih terdengar dari arah utara, seolah memanggilnya menuju takdir berikutnya, menuju pertemuan dengan Nyai Pusparini, penjaga rahasia mahkota dan cermin jiwa. Sabdo Palon dan Naya Genggong menempuh perjalanan malam ke arah utara, menuju lembah tersembunyi yang dikenal sebagai dataran Pusparini, tempat tinggal seorang perempuan misterius yang disebut-sebut dapat menyingkap rahasia mahkota Majapahit. Malam itu, langit ditutupi awan tebal. Hanya sesekali kilatan petir yang menyingkap bayangan pohon-pohon tua di sepanjang jalan setapak. Di kejauhan, terdengar gemericik sungai yang terdengar seperti bisikan. Seperti alam pun ingin memperingatkan mereka akan bahaya yang menanti. Dataran itu sendiri terasa tidak biasa. Pohon-pohon berdiri melengkung. Akar-akar mereka seperti menutupi tanah, dan kabut tipis menempel di daun-daun seperti rambut yang basah. Sabdo Palon tahu, tempat ini bukan sekadar rumah manusia, tetapi juga tempat pertemuan energi dunia nyata dan dunia gaib. Saat mereka mendekati sebuah rumah panggung kecil, muncul cahaya hangat dari jendela. Dari balik tirai, seorang perempuan menatap mereka dengan mata yang seakan menembus jiwa. Rambutnya hitam panjang, terselip untayan perak, dan selendang merah mengalir di punggungnya. Ia menundukkan kepala, lalu mengangkat tangannya seolah menyambut. Sabdo Palon, aku menunggumu, ucapnya dengan suara lembut namun tegas. Kau datang bukan karena ingin melihatku, tetapi karena mencari mahkota. Sabdo Palon membungkuk hormat. Nyai Pusparini, aku datang untuk menebus hilangnya pusaka kerajaan. Petunjuk dari sendang Kamandaka membawaku padamu. Perempuan itu tersenyum tipis. Mahkota itu bukan sekadar benda. Ia adalah simbol jiwa Majapahit. Siapapun yang menyentuhnya tanpa memahami keseimbangan, akan kehilangan lebih dari sekadar mahkota. Pusparini kemudian menuntun mereka masuk ke dalam rumahnya. Di dalam, terdapat cermin besar dengan bingkai perunggu berukir naga, sama seperti pecahan yang Sabdo Palon temukan di Istana Timur. Cermin itu tampak hidup. Permukaannya beriak seakan menahan rahasia dunia. Ini adalah cermin jiwa, jelas Pusparini. Disinilah semua energi mahkota tersimpan. Ia menilai hati dan niat manusia yang mencarinya. Bila kau bersih, ia akan menunjukkan jalan. Bila tidak, kau akan terjebak selamanya. Sabdo Palon menatap cermin dengan seksama. Di permukaannya, bayangan dirinya tampak retak, seperti potongan-potongan pusaka yang hilang. Dalam hati,
Ia merasakan beratnya tanggung jawab yang selama ini ia pikul. Lalu bagaimana cara menebusnya? Tanya Genggong, suara gemetar. Dengan pengakuan dan pengorbanan, jawab Pusparini. Kau harus mengakui kesalahan raja dan bangsawan yang membiarkan keserakahan menguasai hati mereka. Kau harus rela menanggung beban mereka, agar mahkota kembali bersinar. Sabdo Palon mengangguk pelan. Ia menutup mata, menenangkan diri, dan meletakkan tangan di atas permukaan cermin. Energi panas dan dingin berbaur, menciptakan pusaran cahaya yang menembus seluruh tubuhnya. Ia melihat kilasan masa lalu. Prabu Brawijaya menatap mahkota tanpa semangat. Adipati Wiranata bersekongkol dengan kekuatan asing, dan para rakyat yang tak tahu apa-apa tetap hidup dalam ketakutan. Cermin itu menyalurkan semua emosi, keserakahan, kesedihan, dan pengkhianatan. Sabdo Palon menahan napas. Ia merasakan tubuhnya berat, seakan menanggung seluruh dosa dan kutukan kerajaan. Namun ia juga merasakan cahaya hangat masuk ke jiwanya, tanda bahwa niatnya murni. Pusparini menatapnya, lalu berkata, "Jika kau berhasil menyeimbangkan energi ini, mahkota Rajasa akan kembali memilih pemiliknya. Tapi ingat, ini bukan tentang siapa yang kuat, melainkan siapa yang tahu nilai cahaya dan kebenaran." Sabdo Palon membuka mata. Cahaya dari cermin perlahan berubah menjadi sosok mahkota yang berkilau, melayang di atas permukaan air mini yang terbentuk dari pusaran energi cermin. Di sampingnya, bayangan Pusparini terlihat samar, tersenyum. Tiba-tiba, sebuah bisikan terdengar dari arah luar. "Sabdo Palon, kau tak sendiri. Siapapun yang menentangmu kini sedang mengintai. Ki Sarageni masih mencari cara untuk merebut mahkota." Genggong menatap tegas. "Kita harus bergerak cepat, Kanjeng. Waktu tidak berpihak pada kita." Sabdo Palon menatap mahkota yang berkilau di udara. Hatinya tenang namun waspada. Ia tahu, perjalanan mereka belum selesai. Pertemuan dengan Nyai Pusparini telah membuka rahasia pertama, bahwa mahkota adalah cermin jiwa bangsa, bukan sekadar benda pusaka. Dan untuk menuntaskan misi ini, mereka harus siap menghadapi segala kutukan, sihir, dan pengkhianatan yang menanti di jalur berikutnya. Sebelum meninggalkan dataran, Sabdo Palon menundukkan kepala dan berbisik, "Aku akan menuntaskan ini, demi cahaya Majapahit yang sejati. Tidak ada kekuatan manapun yang akan memisahkan kita dari takdir tanah Jawa." Di balik pepohonan, bayangan merah selendang Pusparini memudar, meninggalkan aroma bunga Kamboja dan suara gamelan halus yang seakan mengiringi langkah mereka ke arah utara, ke pertemuan berikutnya dengan benturan dua sihir, tantangan yang akan menguji seluruh kemampuan Sabdo Palon. Sabdo Palon dan Naya Genggong melanjutkan perjalanan mereka ke arah utara, menuju sebuah lembah tersembunyi di kaki Gunung Lawu, tempat kabut tebal dan energi gaib bertemu. Dalam perjalanan, Sabdo Palon merasakan perubahan drastis di udara. Energi yang sebelumnya stabil kini berdenyut tidak menentu, menandakan kehadiran ilmu yang bukan dari bumi Jawa. Ia tahu, benturan kekuatan sudah dekat. Di sebuah bukit yang dijuluki Bukit Rembulan Hitam, mereka bertemu seorang pria berpakaian serba hitam dengan jubah berlapis emas dan mata berkilat seperti bara api. Sosok itu adalah dukun hitam dari seberang laut, yang telah lama bersekongkol dengan Ki Sarageni untuk merebut mahkota Rajasa. Di tangannya tergenggam tongkat berornamen naga, yang memancarkan cahaya merah gelap. "Sabdo Palon, akhirnya kita bertemu," ucap dukun itu dengan nada mengejek. "Aku telah menunggu momen ini. Mahkota itu tak akan kembali ke tanganmu." Sabdo Palon menatap tajam. "Kau salah paham. Mahkota bukan milikmu, bukan milik manusia tamak. Ia milik tanah ini, dan aku hanya pembawa pesan leluhur." Dukun hitam tertawa, memutar tongkatnya, dan tiba-tiba dari tanah muncul bayangan raksasa, makhluk setengah manusia setengah naga yang menghalangi jalan mereka. Kabut di sekeliling berubah menjadi pusaran hitam, memutar dengan kecepatan menakutkan. Sabdo Palon mengangkat keris cendana miliknya dan membaca mantra kuno. "Wahai penjaga tanah, bangkitkan cahaya, singkirkan bayangan yang menyesatkan." Seketika, kerisnya memancarkan cahaya putih keemasan, membelah kabut dan menghancurkan bayangan naga.
Namun itu hanya langkah awal. Dukun hitam mengangkat tongkatnya ke langit, memanggil petir dan angin topan. Tanah bergetar, dan pohon-pohon tua di sekeliling mereka tumbang. Ini baru permulaan, Sabdo Palon, teriak dukun itu. Aku menguasai ilmu yang belum pernah kau pelajari di bumi Jawa. Sabdo Palon menenangkan napasnya, mengingat ajaran Nyai Pusparini. Mahkota dan pusaka kerajaan tidak hanya diuji oleh kekuatan fisik, tetapi juga oleh keseimbangan hati dan pikiran. Ia menutup mata dan memusatkan energi, merasakan denyut alam di bawah kaki, mendengar bisikan roh-roh leluhur di sekitar bukit. Genggong, bersiaplah. Ini bukan sekadar pertarungan tenaga, tapi pertarungan jiwa. Pertempuran pun dimulai. Dukun hitam menyerang dengan gelombang energi merah yang membakar udara, sementara Sabdo Palon menangkisnya dengan gelombang putih dari keris cendana. Setiap benturan memunculkan kilatan cahaya dan suara gemuruh, hingga kabut di bukit berputar liar, membentuk labirin gaib yang memerangkap mereka. Di tengah kekacauan itu, Sabdo Palon melihat kilatan bayangan di luar arena. Bayangan Kisarageni mengintai, menunggu peluang untuk merebut mahkota. Ia sadar, benturan ini bukan hanya antara dirinya dan dukun hitam, tapi juga antara kekuatan lama Majapahit dan intrik manusia yang ingin menguasainya. Untuk mematahkan sihir musuh, Sabdo Palon memusatkan energi leluhur ke dalam tanah. Ia menancapkan kerisnya ke bumi, lalu membaca mantra yang diajarkan Nyai Pusparini. Cahaya dan bayangan, bersatu atau lenyap, bumi dan langit, pulihkan keseimbangan. Gelombang cahaya putih keemasan memancar dari tanah, menyapu kabut hitam dan memadamkan sihir merah dukun itu. Dukun hitam terlempar beberapa meter. Tubuhnya tersambar kilatan energi yang membakar jubahnya tanpa membahayakan dirinya secara fatal. Ia bangkit perlahan, menatap Sabdo Palon dengan mata berbinar. Kau menggunakan ilmu leluhur. Tapi ini belum berakhir. Mahkota akan menilai siapa yang pantas memegangnya. Dan aku akan kembali. Sabdo Palon menatapnya tenang, lalu membungkuk. Kau bisa kembali kapan saja. Tapi ingat, kekuatan tanpa hati akan hancur. Pertempuran selesai, tetapi Sabdo Palon tahu ini hanyalah babak pertama dari ujian terakhir. Ia menatap ke arah utara, ke lereng Gunung Lawu, di mana rahasia mahkota yang sesungguhnya menunggu. Sebelum meninggalkan bukit, ia menoleh ke Genggong dan berbisik. Kita harus menemukan Nyai Pusparini lagi. Aku merasakan kutukan mahkota Rajasa semakin kuat. Jika tidak segera disucikan, tanah Jawa akan kehilangan cahaya selamanya. Malam itu, bukit kembali sunyi. Hanya suara angin dan gemuruh jauh terdengar. Sabdo Palon menatap langit, di balik awan hitam, seolah ada cahaya yang menunggu untuk membimbing langkah mereka ke perjalanan berikutnya. Ke Gunung Lawu, di mana rahasia terakhir akan menyingkap takdir Majapahit. Sabdo Palon dan Naya Genggong menapaki lereng Gunung Lawu di tengah kabut pagi yang tebal. Udara pegunungan terasa dingin menusuk tulang, sementara pohon-pohon pinus tua menundukkan cabangnya seolah menyambut mereka. Gunung Lawu bukan sekadar gunung biasa. Ia diyakini sebagai pusat energi leluhur Jawa, tempat di mana batas antara dunia manusia dan dunia roh paling tipis. Sabdo Palon tahu, di dalam perut gunung itulah tersimpan rahasia mahkota Rajasa yang sesungguhnya. Setelah menempuh perjalanan melelahkan, mereka tiba di sebuah gua yang tersembunyi di balik air terjun kecil. Di mulut gua, terdapat ukiran simbol kuno berupa naga dan matahari yang melingkar. Sabdo Palon menunduk, menelusuri ukiran dengan ujung jarinya. Energi dari ukiran itu menyebar ke tangannya, hangat dan berdenyut. Genggong, inilah tempat yang ditunjukkan Nyai Pusparini. Disinilah kebenaran mahkota akan terungkap, ucapnya pelan. Mereka memasuki gua. Di dalam, udara terasa tebal dan berat. Cahaya dari obor mereka menyorot dinding batu, di mana terdapat relief kuno yang menceritakan sejarah Majapahit, lahirnya kerajaan, kesetiaan rakyat, serta kutukan dan rahasia pusaka. Di tengah gua, terdapat kolam kecil yang permukaannya berkilau seperti kaca. Sabdo Palon merasakan energi kuat berasal dari kolam itu. Tiba-tiba, dari dalam kolam muncul sosok Prabu Brawijaya dalam bayangan, seolah menunggu mereka. Wajahnya pucat,
Mata tajam menatap Sabdo Palon. Sabdo Palon, kau telah menempuh jalan panjang. Namun, apakah kau siap menanggung beban yang sebenarnya? Sabdo Palon menunduk hormat. Patik siap, Kanjeng Prabu. Demi Majapahit dan cahaya tanah Jawa, Patik akan menebus segalanya. Dari balik bayangan, muncul pula roh Adipati Wiranata, tampak menyesal, namun tetap terikat oleh kutukan dunia lain. Kedua roh itu melayang di atas kolam, menatap Sabdo Palon dengan penuh harap dan ketakutan. Nyai Pusparini muncul di samping mereka. Selendangnya merah berkibar di udara lembab gua. Sabdo Palon, untuk menyingkap rahasia mahkota Rajasa, kau harus menghadapi bayangan terdalam, semua dosa, pengkhianatan, dan keserakahan manusia. Hanya dengan menyeimbangkan energi ini, mahkota akan muncul. Sabdo Palon mengangguk, menutup mata, dan menaruh kedua tangannya di atas permukaan kolam. Segera, seluruh gua dipenuhi cahaya emas dan perak yang berputar liar. Ia merasakan jutaan energi leluhur mengalir melalui tubuhnya. Ia melihat kembali seluruh sejarah Majapahit, raja yang kehilangan cahaya, bangsawan yang menjual kesetiaan, rakyat yang menderita karena konflik, bahkan bayangan Kisarageni dan dukun hitam dari seberang laut yang berupaya merebut mahkota. Tubuhnya bergetar hebat, dan muncul ilusi mahkota Rajasa di udara, namun terus bergerak menjauh. Hanya hati yang murni dan jiwa yang bersih yang bisa memegangnya. Bisik suara Nyai Pusparini di telinganya. Sabdo Palon menghela napas panjang, menenangkan diri, lalu mulai membaca kidung kuno yang diajarkan Pusparini. Dari bumi ke langit, dari cahaya ke gelap, dari hati yang tulus, bangkitkan wahyu sejati. Secara ajaib, cahaya di kolam berpusar semakin cepat, membentuk lingkaran sempurna, dan mahkota itu muncul perlahan, melayang di atas permukaan air. Kilau emas dan permata menyinari seluruh gua, menembus kabut, dan menerangi relief kuno di dinding. Namun saat Sabdo Palon ingin meraihnya, muncul Kisarageni dari bayangan gua, membawa tongkat sihir hitam dan aura dendam yang pekat. Aku tidak akan membiarkanmu membawa mahkota itu, Sabdo Palon. Majapahit harus tunduk pada kekuatan baru. Pertempuran gaib pun terjadi di tengah gua. Kisarageni melepaskan gelombang energi gelap, sementara Sabdo Palon menangkis dengan cahaya leluhur yang kini mengalir di tubuhnya. Batu-batu gua bergetar, air kolam beriak, dan kilatan cahaya memenuhi ruangan. Akhirnya, dengan menggabungkan kekuatan cahaya leluhur dan niat murninya, Sabdo Palon menembus pertahanan Kisarageni. Bayangan musuh tersingkap, terperangkap dalam pusaran energi, sementara mahkota Rajasa akhirnya menempel di tangannya. Cahaya dari mahkota memancar ke seluruh gua, menghapus kutukan, dan menyatukan energi manusia dan leluhur. Nyai Pusparini tersenyum, lalu berkata lembut, "Sekarang kau mengerti, Sabdo Palon. Mahkota bukan sekadar pusaka, tapi jiwa Majapahit. Siapapun yang memegangnya, harus menjaga keseimbangan antara manusia, alam, dan roh." Sabdo Palon menatap mahkota yang berkilau di tangannya. Ia tahu perjalanan mereka masih belum selesai. Di luar gua, malam menanti dengan misteri baru. Namun untuk pertama kalinya, cahaya Majapahit tampak kembali menyinari tanah Jawa. Malam itu, langit Majapahit gelap namun bersih. Bulan purnama memancarkan cahaya perak yang menembus awan tipis. Sabdo Palon berdiri di alun-alun Wilwatikta, memegang mahkota Rajasa yang kini bersinar lembut di tangannya. Malam ini bukan sekadar malam biasa, melainkan malam kalima, malam di mana energi alam, leluhur, dan manusia berpadu paling kuat. Nyai Pusparini berada di sisi Sabdo Palon, selendang merahnya berkibar diterpa angin malam, menandakan bahwa ritual penebusan akan dimulai. Para bangsawan, prajurit, dan pendeta kerajaan telah berkumpul di sekeliling alun-alun. Mereka menatap dengan campuran kagum dan takut. Selama beberapa minggu terakhir, isu hilangnya mahkota telah menimbulkan keresahan. Kini, dengan Sabdo Palon sebagai pemegang wahyu, mereka diundang untuk menyaksikan upacara penebusan yang akan menentukan nasib Majapahit. Sabdo Palon menancapkan keris cendana ke tanah, lalu membaca mantra pembuka. "Wahai leluhur tanah Jawa,
dengarlah doa anak negeri. Satukan kembali cahaya yang terpecah, dan pulihkan keseimbangan Majapahit. Cahaya lembut memancar dari keris dan mahkota, menyelimuti alun-alun. Di kejauhan, suara gamelan kuno terdengar samar, seolah alam sendiri yang memainkan nada-nada sakral untuk menyambut kembalinya pusaka kerajaan. Nyai Pusparini mengambil posisi di samping kolam kecil yang disiapkan sebagai altar. Ia mengangkat tangan, lalu melantunkan kidung kuno yang memanggil roh leluhur. Perlahan, bayangan raja-raja dan prajurit terdahulu muncul, melayang di udara, menatap dengan mata penuh kehormatan. Sabdo Palon menundukkan kepala, menyadari bahwa ia kini berdiri di antara dunia manusia dan dunia roh, menjadi penghubung antara keduanya. Tiba-tiba, dari arah utara, muncul bayangan Ki Sarageni dan beberapa pengikutnya. Mereka membawa aura gelap, mencoba mengganggu ritual. Namun, ketika mereka melangkah ke alun-alun, cahaya mahkota memancar lebih terang, menyapu bayangan itu. Energi leluhur melingkupi Sabdo Palon, dan ia mengangkat kerisnya, memfokuskan niat, bukan untuk menghancurkan musuh, tetapi untuk menyeimbangkan energi yang kacau. Ingatkan mereka, wahai leluhur, bisik Sabdo Palon. Bukan dendam, tapi keadilan yang kami minta. Ki Sarageni dan pengikutnya terhenti. Aura gelap mereka tidak hilang, tetapi tak mampu menembus cahaya suci mahkota. Mereka merasakan kebenaran yang lebih besar, dan untuk pertama kalinya, keraguan muncul di hati mereka. Sabdo Palon menundukkan kepala, membaca mantra penebusan terakhir. Dari cahaya ke cahaya, dari jiwa ke jiwa, bersatukan kembali tanah, air, api, dan angin. Pulihkan Majapahit dalam keseimbangan abadi. Cahaya mahkota memancar ke langit, menembus bulan purnama. Awan-awan bergerak mengikuti alunan gamelan gaib. Para roh leluhur menundukkan kepala, dan perlahan energi negatif yang menyelubungi kerajaan sejak hilangnya mahkota menghilang. Tanah, air, dan udara tampak menenangkan diri. Sungai yang sebelumnya surut kini mengalir jernih, dan panen yang sempat rancam kini kembali subur di hayangan. Di tengah ritual, Nyai Pusparini menatap Sabdo Palon dan berkata, "Kau telah menebus bukan hanya mahkota, tetapi juga kehormatan dan jati diri bangsa. Ingat, pusaka bukan hanya benda, tapi cahaya yang memandu hati manusia." Sabdo Palon menundukkan kepala, menyadari bahwa perjuangan mereka belum benar-benar selesai. Dunia manusia selalu berubah, dan keseimbangan bisa goyah jika keserakahan muncul kembali. Namun malam ini, cahaya Majapahit kembali menyinari tanah Jawa, menandakan bahwa masa depan bangsa ini masih bisa dijaga. Sementara itu, di kejauhan, bayangan Ki Sarageni dan pengikutnya perlahan menghilang. Mereka tidak hancur, tetapi berubah, terseret oleh cahaya mahkota yang mengajarkan makna sesungguhnya. Kekuatan tanpa hati adalah kehancuran, tetapi hati yang murni bisa menuntun kekuatan menjadi pelindung negeri. Ketika ritual selesai, Sabdo Palon meletakkan mahkota rajasa kembali di altar, sambil berkata pelan, "Ini bukan milikku, bukan milik manusia, tapi milik tanah ini. Majapahit adalah jiwa yang harus kita jaga bersama." Di bawah sinar bulan purnama, alun-alun Wilwatikta bersinar lembut. Angin malam membawa aroma bunga Kamboja dan suara gamelan yang samar. Para rakyat menatap langit dengan haru, merasakan kehadiran leluhur yang telah kembali memelihara tanah Jawa. Malam kelima berakhir. Tetapi bagi Sabdo Palon, perjalanan menjaga keseimbangan Majapahit baru saja dimulai. Cahaya mahkota kini tidak hanya memantulkan kilau emas, tetapi juga jiwa bangsa, yang akan menjadi panduan untuk generasi berikutnya. Fajar pertama menembus cakrawala Majapahit. Cahaya keemasan menyelimuti istana dan desa-desa di sekitarnya. Sabdo Palon berdiri di puncak bukit Wilwatikta, memandang tanah Jawa yang terbentang luas di bawahnya. Mahkota rajasa kini kembali di altar, bersinar lembut namun kuat, menandakan bahwa keseimbangan telah dipulihkan. Malam kelima telah selesai, namun perjalanan menjaga cahaya Majapahit tidak berakhir di sini. Di sekelilingnya, para prajurit, pendeta, dan rakyat yang hadir dalam ritual penebusan bersujud, mengucapkan doa syukur. Suara gamelan masih terdengar samar,
membentuk harmoni antara dunia manusia dan dunia roh. Sabdo Palon menutup mata sejenak, merasakan energi leluhur mengalir melalui tanah, udara, air, dan api. Ia tahu, malam ini Majapahit tidak hanya dipulihkan dari kutukan, tetapi juga jiwa bangsanya kembali hidup. Dari kejauhan, tampak bayangan Kisarageni dan pengikutnya. Namun kali ini mereka tidak hadir sebagai musuh, melainkan menyaksikan dari jauh, terseret oleh cahaya mahkota yang menanamkan pemahaman dalam hati mereka. Sabdo Palon tersenyum, menyadari bahwa pertarungan bukan selalu soal menghancurkan, tetapi mengubah. Energi gelap yang pernah mengancam Majapahit kini belajar untuk menyeimbangkan diri dengan cahaya. Nyai Pusparini muncul di samping Sabdo Palon. Selendangnya merah berkibar lembut diterpa angin pagi. Cahaya ini bukan sekadar mahkota, Sabdo Palon, ucapnya. Ia adalah sabda tanah Jawa, warisan leluhur yang harus dijaga setiap generasi. Kau telah meneguhkan bahwa manusia bisa menjadi pelindung, bukan pemangsa. Sabdo Palon menunduk hormat. Patik hanya perantara, Nyai. Cahaya ini lahir dari hati rakyat, doa leluhur, dan niat murni semua yang mencintai tanah ini. Jika seseorang lupa akan hal itu, cahaya ini bisa lenyap kembali. Dari altar, mahkota rajasa memancarkan kilau emas dan permata yang menembus kabut pagi. Cahaya itu menari di udara, membentuk lingkaran simbol alam dan manusia, tanda bahwa keseimbangan telah tersambung kembali. Sabdo Palon menatapnya dan tersenyum, menyadari bahwa pusaka ini bukan sekadar lambang kekuasaan, tetapi pengingat bahwa Majapahit hidup dalam hati rakyatnya, bukan hanya dalam istana. Di kejauhan, terdengar suara lembut gemericik air dari sungai Brantas, seolah alam sendiri merayakan kebangkitan negeri. Sabdo Palon menundukkan kepala, lalu berbicara pelan kepada diri sendiri. Majapahit bukan sekadar kerajaan, tetapi jiwa bangsa. Dan setiap manusia yang menjaga sabda tanah ini akan menjadi penjaga masa depan. Matahari semakin meninggi, menyinari relief kuno di alun-alun dan tembok istana. Bayangan Prabu Brawijaya dan Adipati Wiranata yang sempat muncul dalam cermin jiwa kini terasa damai, menandakan bahwa kutukan dan keserakahan telah ditebus oleh pengorbanan dan kesadaran. Rakyat mulai bergerak keluar dari rumah mereka, menatap langit, merasakan hangatnya cahaya yang menembus kabut pagi. Anak-anak tertawa, burung-burung terbang riang, dan ladang yang sebelumnya kering kini kembali subur. Sabdo Palon tahu, inilah tanda nyata bahwa Majapahit kembali bangkit, bukan melalui perang, tapi melalui kesadaran dan keseimbangan. Sementara itu, di puncak bukit, Sabdo Palon menatap jauh ke arah barat dan timur, menyadari bahwa ancaman selalu ada, namun cahaya yang lahir dari niat murni akan selalu memandu. Ia menepuk bahu Naya Genggong dan berkata, "Perjalanan kita masih panjang. Tapi hari ini, kita telah membuktikan satu hal. Sabda tanah Jawa lebih kuat daripada kekuasaan manapun." Dengan langkah mantap, Sabdo Palon dan Genggong menuruni bukit, mengiringi cahaya pagi yang memancar di seluruh Majapahit. Di langit, burung-burung beterbangan seakan memberi salam kepada mereka, dan angin membawa aroma bunga Kamboja serta dupa suci. Semua tanda menunjukkan bahwa Majapahit telah menemukan kembali jati dirinya, dan Sabdo Palon, sang penasehat agung, menjadi penjaga abadi sabda leluhur, cahaya yang akan menuntun generasi berikutnya menjaga tanah Jawa. Di kejauhan, bayangan Gunung Lawu berdiri tegak, diam, saksi bisu dari perjalanan panjang, pertarungan gaib, dan kebangkitan jiwa Majapahit. Sabdo Palon menatapnya sekali lagi, lalu berbisik, "Selama sabda ini dijaga, Majapahit akan selalu hidup, dalam hati, dalam jiwa, dan dalam tanah ini." Matahari pun memuncak. Cahaya emas menyelimuti seluruh kerajaan. Dan dari sana, kisah Sabdo Palon berakhir sebagai legenda, bukan hanya tentang seorang penasehat, tetapi tentang bangkitnya jiwa tanah Jawa yang tak pernah padam.